Baiklah, sebenarnya terima kasih ya kepada ibu dan adik yang kita mau kenalan ya. Terima kasih bahwa sudah berkunjung ke kami ya, sudah percaya kami juga gitu. Sebelumnya saya berkenalan dulu, nama saya Mutia Maharani sebagai konselor kalian hari ini. Mau di nama adik siapa? Iya, Bu. Oh, Dia? Iya. Oke. Jadi gimana Bu di jalan? Aman? Aman sih, Bu, tapi ada kemacetan aja sih. Oh, macet dikit. Ini adiknya kelas berapa? Ya, 9 SMP, Bu. Kelas 9 SMP. Oh, kelas 3 SMP ya? Oh, 3 SMP. Oke, baik, langsung saja ya. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu nih, sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya mau menjelaskan bahwasanya di dalam konseling itu ada azas yang mana namanya azas kerahasiaan. Nah, jadi azas kerahasiaan di sini apabila klien bercerita dan kita itu akan aman dan tidak akan saya sebarkan selagi itu tidak ada izin dari klien tersebut. Nah, jadi semua yang harus diceritakan aman ya sama saya, Bu. Jadi Ibu boleh relax dan tenang bicara sama saya apapun masalahnya. Jadi apa alasannya yang membawa ibu dan adik sampai datang ke sini tuh ada apa? Gimana kok akhir-akhir ini? Gimana ya Ibu? Kalau saya boleh tahu silakan bercerita, nggak apa-apa. Jadi gini, Bu, saya merasa hubungan saya dengan anak saya itu semakin jauh. Anak saya itu suka diam, dia nggak mau terbuka sama saya. Dia juga sering pulang terlambat loh, Bu. Terima kasih sudah berbagi ya Bu. Sekarang gimana menurut Ananda? Jadi gini, Bu, saya merasa ibu saya ini terlalu ngekang saya, Bu. Semua yang dilakukannya tuh semuanya salah aja di mata dia, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi hubungan kalian sekarang gimana Bu? Renggang ya? Iya Bu. Renggang. Ya udah deh, coba Ibu ceritakan lebih lanjut lagi biar saya dengarkan. Jadi Bu, semenjak saya menjadi orang tua tunggal ini, saya bekerja keras, tapi makin kesini anak saya kok semakin jauh ya Bu dari saya. Jadi apa perasaan Ibu ketika melihat perubahan seperti itu? Saya sedih Bu, saya juga sering menangis sendirian di kamar. Ibu sering merasa sedih dan khawatir ya? Iya Bu, saya sering merasa khawatir, nangis juga sendiri. Boleh ceritakan lebih lanjut Ibu? Sejak saya menjadi orang tua tunggal Bu, saya bekerja keras sendirian, susah payah sendirian, apa-apa sendirian Bu. Saya mau anak saya berhasil Bu, tapi anak saya makin lama makin kesini makin jauh-jauh dari saya. Gimana tuh ya Bu? Kok anak saya bisa kayak gitu ya? Oh, jadi seperti itu ya Bu? Walah. Jadi melihat perubahan itu apa yang Ibu rasakan sekarang? Gimana kondisi hati Ibu, pikiran Ibu atau mental Ibu sekarang gimana Bu? Saya sedih Bu, saya juga sering menangis sendirian di kamar. Saya khawatir Bu, anak saya tuh suka diam dari saya. Saya khawatir dia gagal kayak saya. Pokoknya saya takut lah Bu, soalnya saya merasa dijauhkan dari dia karena dia selalu diam dari saya. Oh, jadi Ibu merasa sedih dan khawatir ya Bu? Iya Bu, saya sering sedih dan khawatir juga. Pokoknya saya merasakan rasa cemas yang berlebih lah Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, jadi kamu sudah dengar apa yang dari ibu kamu? Iya Bu, saya dengar Bu. Sekarang kan ada ibu kamu, ada kamu. Nah, ibu kamu udah ngungkapin perasaan dia selama ini. Jadi gimana perasaan kamu setelah mendengar ini semua? Bu, saya nggak tahu kalau selama ini ternyata ibu saya tuh menangis sendirian di kamar. Oh, jadi kamu nggak tahu? Jadi menurut kamu apa yang bikin hubungan kalian tuh sekarang renggang? Sekarang kalian ini ya hubungannya kurang dekat lagi ya? Iya Bu, karena setiap saya pulang ibu saya selalu marah-marah. Dia nggak pernah tanya saya kenapa. Oh, jadi seperti itu ya? Jadi apa yang kamu rasakan saat itu? Saat kamu pulang sekolah lalu kamu langsung dimarahkan tuh apa yang kamu rasakan? Saya jadi kesal lah Bu, saya malas lah cerita sama ibu saya kalau kayak gitu.
Oh, jadi kamu tuh kesal, terus kamu merasa kalau kamu tuh nggak didengarkan karena setiap kamu pulang sekolah selalu dimarah gitu, tanpa ditanya gitu. Nah, setelah ibu mendengarkan apa keluhan dari ibu tadi, bagaimana tanggapan ibu? Saya marah lah Bu, kan wajar saya marah karena saya khawatir, saya takut Bu dia kenapa-napa. Kalau terjadi apa-apa sama dia gimana Bu? Saya orang tua tunggal Bu. Oh, jadi sebenarnya tujuan ibu itu bukan untuk menyakiti, tapi itu melainkan rasa kasih sayang ya Bu? Iya Bu, betul. Karena saya sayang sama dia, makanya saya suka marah sama dia. Karena saya khawatir Bu. Bukan saya marah karena kenapa-napa, tapi saya khawatir Bu dia kenapa-napa. Setelah saya mendengarkan cerita dari kedua belah pihak tadi, saya ingin masing-masing menyampaikan perasaan ini yang selama ini sulit diungkapkan. Jadi saya ingin ibu mengulang apa yang tadi ibu ceritakan, begitu pula dengan Ananda. Ya Bu, saya sedih karena saya merasa gagal mendidik anak saya karena saya orang tua tunggal. Ananda, tidak apa-apa jika ingin menyampaikan, ya. Saya sebenarnya bangga Bu punya ibu seperti ibu saya ini. Tapi saya juga mau Bu, dia percaya sama saya, selalu percaya apa yang saya bilang. Ibu nggak pernah tahu nak, kamu berpikir seperti itu. Ibu nggak pernah tahu nak, kamu berpikir seperti itu. Maafin ibu ya nak. Saya tahu kok, kalau saya ini kerja keras, cuma saya mau didengarkan aja kok Bu. Baik Ananda, apa yang ingin Ananda dengar dari ibu? Saya mau Bu, kalau ibu saya itu lebih percaya sama saya. Kalau saya itu bisa menjaga diri karena saya sudah besar Bu. Seperti itu ya Ananda. Baik ibu, apa yang ingin ibu dengar dari Ananda? Saya ingin dia lebih terbuka Bu. Saya mau dia kalau ada apa-apa langsung cerita ke saya. Saya nggak mau dia diam-diam kayak gitu Bu. Iya, saya akan coba Bu. Nah ibu, gimana perasaan ibu mendengar itu? Alhamdulillah Bu, saya senang mendengar dia ngomong seperti itu. Saya sudah lama Bu menunggu dia bicara seperti itu kepada saya. Nah, setelah mendengar itu, bagaimana perasaan Ananda? Saya merasa lebih lega Bu. Ya baguslah. Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan agar hubungan kalian ini menjadi lebih baik? Saya akan mencoba Bu mendengarkan dia lebih dulu sebelum saya marah-marah. Saya akan lebih sering beri kabar kepada ibu saya Bu kalau saya pulang terlambat. Seperti itu ya. Baik ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin ada waktu khusus dengan anak saya ya Bu. Iya Bu, saya setuju. Nah, seperti itu. Baik, kalau seperti itu mau berapa kali dalam seminggu? Kalau waktu khusus itu mau berapa kali Bu dalam seminggu? Saya mau ada waktu khusus untuk saya dan anak saya bercerita Bu. Iya Bu, boleh, saya setuju. Kalau mau begitu waktunya berapa kali Bu kira-kira dalam seminggu? Kalau bisa Bu, saya mau 2 kali. Iya Bu, boleh. Oke. Nah, jadi hari ini tuh kita menemukan bahwa di balik konflik yang terjadi sebenarnya ada rasa sayang dan khawatir tapi itu nggak terungkap. Ya, karena apa? Karena kurangnya komunikasi, karena komunikasi yang buruk. Jadi miskom antara keduanya. Jadi maka dari situ yang satu keinginannya tidak tersampaikan, yang begitu pula dengan yang satunya lagi. Ya Bu, alhamdulillah saya jadi tahu isi hati dari Ananda. Iya Bu, sama. Saya juga lebih tahu gimana perasaan ibu saya. Ya, bagus. Saya mengapresiasi keterbukaan antara ibu dan Ananda. Semoga kesepakatan yang telah dibuat pada diskusi kita hari ini dapat dijalankan ya.
Nah, jadi sebelumnya saya berterima kasih atas partisipasinya karena sudah percaya sama saya, sudah mau bercerita dan terbuka sama saya. Ya, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwasanya cerita kalian ini akan saya rahasiakan, akan saya jaga kerahasiaannya selagi kalian tidak akan mengizinkan saya untuk bercerita dan lain-lainnya. Ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas kunjungannya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Dengan konseling ini kami dapat saling memahami dengan anak kami. Baik, terima kasih ya Bu. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu sudah mau datang. Ayo mari.